latihannya itu kalau biasanya awal-awal ikut silat kan pasti takut. Nah, takut cedera lah, takut apa. Nah, namanya bela diri kan ada cederanya. Terus kalau biasanya udah masuk itu kan banyak banget yang keluar gitu loh Kak, karena latihannya kok gini, aku takut gitu. Jadi pada minder ya. Terus pada mutusin minder. buat mundur kayak gitu. Jadi tuh kalau ikut latihan nggak usah takut, coba aja dulu gitu. Yang penting Seru. yakin dulu ya. Yakin. Jangan takut dulu. Aslinya seru Kak ya. Iya, seru banget itu ikut, bisa latihan juga bela diri. Kembali lagi di Sapa SMK Podcastnya SMK 1 Pati. Jadi di sini kita udah kedatangan bintang tamu yang cantik banget ini, kakak yang pakai hitam-hitam ya. Jadi sebelum kalian penasaran buat tahu video selanjutnya, kalian jangan lupa buat like dulu ya, subscribe, mungkin kalian bisa share dulu atau komen di bawah. Jadi sebelum itu kita bisa kenalan dulu sama kakaknya. Silakan kakak kenalan. Perkenalkan, nama saya Dwi Ratna, saya ikut organisasi pencaksilat Pagar Nusa. Oh, halo Kak Dwi Ratna. Halo Kak. Aku Mutiara. Iya. Jadi Kak Dwi Ratna di sini sebagai atlet pencaksilat ya? Iya, pencaksilat Pagar Nusa. Kak Dwi Ratna bisa nggak jelasin pencaksilat itu apa sih Kak? Pencaksilat itu kayak kita belajar bela diri gitu. Nah, nanti kita dapat mempelajari teknik dasaran, terus teknik tarung juga, terus banyak deh pokoknya, seru banget lah. Iya. Jadi pencaksilat itu ya intinya bela diri, seni ya. Iya. Pencaksilat itu seni bela diri. Jadi Kak Ratna tadi ikut di perguruan mana Kak? Ikut perguruan Pagar Nusa. Oh, Pagar Nusa. Kok bisa masuk ke perguruan Pagar Nusa itu awalnya gimana Kak? Nah, awalnya kan itu waktu ada acara gitu diajak. Nah, kebetulan ada acara Pagar Nusanya gitu. Kan kayak kagum, wah keren banget gitu, ada silatnya. Jadi tertarik gitu. Jadi tertarik ikut. Nah, terus pas SMP itu kebetulan ada ekstra Pagar Nusa juga. Terus jadi ikut deh. Oh, iya. Kok awalnya bisa tahu ada info kayak ada acara tadi dari Pagar Nusa itu dari mana Kak? Waktu itu kan ada pas sosialisasi waktu SD gitu loh Kak. Kan waktu gitu. SD. Iya, dapat itu info kalau di sini tuh ada silatnya gitu. Nah, pertama itu dapat bisa ikut loh. Apa? Bisa menonton langsung gitu, datang ke SMP-nya. Lihat apa ya namanya? Atraksinya ya. Iya. Jadi kamu langsung tertarik gitu dari SD. Iya, dari SD. tertarik dari SD. Tapi masuknya waktu SMP, kelas 7. SMP. Itu gimana kok bisa masuk situ akhirnya memutuskan untuk masuk? Nah, kan kebetulan banget suka olahraga dari dulu. Terus ada ekstra pencaksilat. Nah, terus izin, boleh nggak ikut ekstra pencaksilatnya gitu. Ya terserah, kalau kamu mau ya ikut aja, nggak apa-apa. Jadi izin ke orang tua ya? Iya. Jadi awal kelas 7 itu ikut ekstra, terus berhenti gara-gara itu pandemi. Terus pindah, nggak ikut ekstra tapi tetap di Pagar Nusa, beda tempat latihan. Oh, berarti tetap di perguruannya tadi ya? Tapi Iya, udah tetap. nggak di ekstra tadi? Nggak, soalnya kan dari sekolah itu udah nggak boleh ngadain latihan gitu. Nah, jadi ikut di luar. Oh, kenapa kok bisa memutusin untuk tetap kekeh gitu di pencaksilat, apalagi tetap ke perguruannya gitu tadi? Nah, pertama kan Pagar Nusa sendiri itu kan kayak Islam ya, NU. Nah, jadi itu kalau nggak ikut itu rasanya ada yang kurang gitu. Kalau di rumah cuma diem gitu. Biasanya kalau sore-sore gini latihan, sekarang cuma diem daripada aja. gabut kan ya. Iya, kan Jadi mending latihan. latihan. Seru juga, bisa ketemu teman-teman. Jadi awalnya gara-gara kayak apa ya?
mungkin nggak terbiasa ya, diem aja. Iya. Gitu. Awalnya kan latihan terus ya mungkin ya dulu ya. Latihan terus, waktu ekstra itu juga seminggu 2 kali, bisa lebih 3 kali gitu. Jadi akhirnya kamu mutusin buat tetap aja ikut ekstra. Ya tetap ikut terus. Kok awalnya kok bisa tertarik sama pencak silat itu gimana? Kayak dari orang tua kan juga ada yang ikut pencak silat berarti juga orang tua kan. ada yang bisa Iya. silat juga ya? Siapa itu? Bapak. Oh bapak Iya, bisa. perguruannya juga kebetulan sama. Sama, berarti Nah, mendukung banget ya kalau Iya. udah sama gitu, ada apalagi ada keluarga sendiri yang ikut. guru besar pagernya juga kayak udah teman deketan gitu loh teman sama deketnya bapak. bapak. Nah jadi kan lebih gampang gitu, Iya. jadi ikut terus. Berarti awalnya mungkin tertarik ya, termotivasi dari bapak gitu. Iya, Lihat kayak- bapak tampil, keren. Iya, kalau Di pagi-pagi tuh ikut. udah jogging gitu. Jadi bapak sampai sekarang masih ya, masih aktif di silat. Kalau sekarang udah Oh enggak. sekarang udah enggak. Tapi kalau aktivitas jogging kayak gitu masih. Dulu masih, tapi kan sekarang udah nggak ada gitu. Oh sorry ya, Nggak nggak tahu. apa-apa. Berarti dari awalnya dari orang tua ada basicnya ya, kamu udah Iya. tahu dari akhirnya kamu nekunin gitu. Kok bisa kamu serius sampai sekarang masih di silat? Kalau nggak ikut silat itu rasanya ada yang kurang gitu. Kayak tadi ya, Harus aku ikutnya harus ikut kayak cinta mati. Maupun harus orang ikut. kayak gitu. Cedera juga ikut. Iya, cedera. Oh ya, ngomong soal cedera tadi, kamu pernah nggak cedera yang sampai parah gitu? Pernah, sering bahkan. Sering. Waktu cedera itu kayak waktu ngapain? Bilang latihan atau waktu lomba? Biasanya pas latihan juga cedera, lomba juga cedera gitu. Pas latihan itu kayak nggak sengaja kesleo. Nah itu pernah waktu SMP sampai nggak bisa jalan. Sampai nggak bisa jalan. Berapa hari? Seminggu itu masih nggak bisa jalan, tapi 3 hari itu kan udah izin sekolah, tapi tetap masuk. Tetap masuk ya. Walaupun Dianterin. walaupun kakinya nggak bisa berjalan tetap Nggak masuk bisa. ya. Kok itu yang paling parah ya? Walaupun cedera masih tetap dilanjut ya kamu. Masih ikut latihan juga, walaupun ya cuma diem aja gitu di Sampai latihan. sekarang juga masih. Sekarang berarti ikut ekstra di SMK? Enggak, Oh, masih enggak. di latihan Masih lamaku oh, itu. masih di perguruannya tadi. Oke. Sejauh ini kamu udah pencapaiannya sejauh apa? Kalau sekarang alhamdulillahnya udah jadi warga. Udah jadi warga. Apa tuh warga maksudnya? Warga itu kayak yang udah nggak ada pelantikan lagi gitu. Pelantikan. Udah jadi warga, jadi kita itu dipersrai kakak pelatih yang dulu buat, nah nanti kamu bisa buka latihan di sini, kamu jadi pelatihnya. Tuh kalau enggak nerusin latihan di itu tadi perguruan itu tadi buat ngebantu latihannya. Kok bisa jadi warga itu caranya gimana? Nah tiap pagar Nusa itu kan ada 5 kali pelantikan. Nah setiap tahunnya kita itu ngadain 2 kali pelantikan. Buat yang jadi warga tadi. Iya. Jadi kalau yang belum pelantikan itu kan masih siswa. Oh, siswa disebutnya ya? Siswa terus pelantikan dilantik 5 kali, nah itu bisa jadi warga. Oh, berarti sekarang kamu warga ya? Iya. Bedanya apa sih waktu dulu kamu masih siswa sampai sekarang warga itu ada nggak yang paling menonjol perbedaannya? Kalau masih siswa kan kita kayak masih punya itu loh kakak pelatih, jadi kan kakak pelatihnya itu tadi yang berfokus buat ngajarin kita yang ngikutin berarti aja. kita masih tergantung sama kakak pelatih gitu ya kalau siswa. Kalau udah jadi warga kan kita gantian yang latih gitu, punya anak didik, punya siswa. Sekarang pencapaiannya udah jadi warga ya. Selain Iya. itu ada nggak? Dulu pernah lomba mungkin apa gimana? Pernah. Oh, pernah. Bisa dong diceritain pengalamannya apa? Itu pernah lomba waktu itu antar sekolah, Antar kebetulan sekolah. di SMK. Waktu SMK. Oh, lombanya di SMK. Iya. Nah itu kan banyak sih, satu kecamatan gitu. Ada kelas-kelasnya sendiri dan alhamdulillah dapat juara 3. Dapat juara 3. Udah berapa kali lomba? 4 kali lomba. Sejauh ini 4 kali lomba. Iya. Dapat juara 3 semua. Jadi udah kelihatan banget ya potensinya. Kan lomba terus dapat juara terus. Iya. Oke.
Di pengalaman kamu waktu lomba yang paling seru, bisa dong diceritain? Waktu lomba paling seru ya awal itu tadi, Pak. Awal ikut lomba. Awal ikut lomba itu yang paling memorable ya. Iya, kayak kan kita baru ikut lomba pertama kalinya, pasti kan ya senang ya sedih gitu. Iya, pas juga takut gitu kan. Pas di awalnya tuh minder gitu. Nah, jadi ya kita harus kayak gak apa-apa aku bisa gitu. Harus memotivasi diri sendiri terus ya biar bisa tetap lanjut. Waktu lomba itu kayak gimana sih prosesnya kamu? Prosesnya itu kalau biasanya antar sekolah itu ada karantinanya dulu. Nah, 1 malam itu udah di tempat, terus itu di sana, terus pagi banget itu udah pemanasan, disuruh lari-lari, terus nanti latihan juga. Nah, kemudian nanti kan ada acara pembukaan lombanya. Nah, itu persiapan kita juga. Berarti kamu kalau mau lomba itu juga ada karantinanya ya? Ada. Biasanya kayak berapa lama kayak gitu? Lombanya sendiri tergantung itu pesertanya. Kalau banyak nanti kita bisa 3 hari atau 2 harian gitu. Jadi ternyata ada karantinanya juga ya. Berarti Ada. kamu di sana juga di training juga sebelum lomba? Iya, diarahin dulu. Ini nanti gini, terus kamu gini gitu. Seru ya pasti ya. Seru Ketemu banget. banyak orang, banyak teman Dapat juga. teman baru juga. Nambah pengalaman Iya, juga sih. relasinya pasti luas juga ya. Iya. Ketemu banyak orang. Kamu mungkin ada motivasi buat penonton semua yang nonton kita gitu. Motivasi gimana sih caranya biar bisa yakin sama pilihan kita untuk terus teguh sama passion kita tadi? Bisa dong disampaikan. Nah, motivasinya itu kalau biasanya awal-awal ikut silat kan pasti takut. Nah, takut cedera lah, takut apa. Nah, namanya bela diri kan ada cederanya. Terus kalau biasanya udah masuk itu kan banyak banget yang keluar gitu loh, Kak, karena latihannya kok gini, aku takut gitu. Jadi pada minder ya. Terus pada mutusin minder. buat mundur kayak gitu. Jadi tuh kalau ikut latihan nggak usah takut, coba aja dulu gitu. Yang penting Seru. yakin dulu ya. Yakin. Jangan takut dulu. Aslinya seru Kak ya. Iya, seru banget itu ikut bisa latihan juga bela diri. Yang apa ya, yang kamu bikin kamu tetap semangat gitu loh selama pencak silat itu apa? Kalau aku lihat kayak kamu semangat banget gitu loh kalau bahas pencak silat. Kayak udah dari dulu tuh kayak senang banget sama Memang silat. udah cinta mati ya kayaknya. Kak, ada nggak yang kadang bikin kamu sedih gitu, apa kadang punya pikiran pengen stop silat kayak gimana? Ada nggak? Kalau pikiran buat stop silat sih nggak ada. Nggak pernah? Nggak pernah. Sama sekali? Sama sekali. Bahkan kalau nggak ikut latihan aja tuh sampai pernah nangis gitu. Sedih nggak ikut latihan. 1 kali nggak ikut udah nangis. Udah merasuk jiwa. Iya. Bener. Berarti nggak pernah ada niatan buat mundur, buat capek juga nggak pernah. Nggak pernah. Kalau capek ya Ya sekedar capek biasa gitu, nggak sampai yang punya niatan buat mundur. nggak ada niatan buat keluar gitu. Berarti selalu semangat ya kamu nekunin silat ini tadi. Oke, kayaknya kita ngobrolnya udah cukup banyak ya, udah bahas-bahas serunya pencak silat, juga serunya ini kamu bener-bener tekun banget di silat, bener-bener seneng ya, cinta mati banget. Mungkin kamu ada pesan apa kesan gitu buat yang nonton? Pesannya sih buat ikut pencak silat juga, karena itu dapat menambah wawasan banget, juga dapat itu ilmu bela dirinya juga dapat, banyak banget hal yang bisa dipelajari lewat dunia pencak silat. Bisa dapat pengalaman banyak juga ya dari Iya. dunia silat tadi. Oke. Untuk kalian tadi yang nonton yang mungkin punya kayak keinginan pengen masuk ke dunia pencak silat tadi tapi masih ragu-ragu, kayak takut nanti gimana, jangan takut dulu ya, yang penting yakin dulu ya, Coba dulu aja. dicoba gitu. dulu aja. Nanti kalau memang mungkin bakatnya udah, passionnya udah, arahnya kan siapa tahu kan. Mungkin sampai sini aja kita ngobrolnya. Terima kasih semua yang udah mau nemenin kita ngobrol sampai selesai tadi. Jangan lupa lagi untuk subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih semua, bye.